Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja pada inti pembahasan pada kali ini. Perkenalkan, nama Ana Mai Andriani, NIM 2020118. Di sini Ana akan membahas tentang uji treatment two-way ANOVA, yang mana untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistik pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Khairul Azmi, SPD MSI. Uji treatment two-way ANOVA ini akan diuji melalui SPSS, yang mana memudahkan kita dalam mengujinya tanpa menggunakan rumus-rumus tertentu. Untuk itu, sebelum kita praktek, tentu saja kita akan memahami teorinya terlebih dahulu. Yang pertama, pengertiannya. Treatment two-way ANOVA, treatment itu merupakan uji statistik non-parametrik untuk sampel berhubungan atau berpasangan. Uji ini digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA dua arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhi asumsi yang diharuskan dalam ANOVA dua arah. Tujuan uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar perlakuan. Pada treatment ini, data yang harus kita gunakan yaitu data ordinal, yang mana tidak dapat dioperasikan tetapi sudah ada levelnya, yang mana seperti di persekolahan yaitu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan pada contoh soal Ana yaitu tentang pengaruh menggunakan susu Hilo untuk pengaruh tinggi badan yang dilakukan di kelas 5F. Tujuan pembelajaran treatment two-way ANOVA ini yaitu setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan akan dapat yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi treatment two-way ANOVA yaitu uji treatment. Yang kedua, menggunakan rumus untuk menentukan nilai uji treatment. Yang ketiga, mempraktikkan uji treatment menggunakan SPSS. Langkah-langkah untuk menghitung X kuadrat atau treatment adalah yang pertama, menentukan formulasi hipotesis H1 dan H0. Kedua, menentukan taruh nyata alfa sama dengan 0,05 untuk menentukan X kuadrat atau treatment tabel. Yang ketiga, menghitung X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan 12 per NK dalam kurung K tambah 1 sigma K I sama dengan 1 RJ kuadrat dikurang 3N dalam kurung K tambah 1 dengan N sama dengan jumlah sampel total, K jumlah kelompok, R jumlah ranking dalam kelompok. Yang keempat, membuat kesimpulan dengan membandingkan nilai X kuadrat tabel dengan X kuadrat hitung, yang mana bila X kuadrat hitung besar sama X kuadrat tabel, maka H1 diterima. Sedangkan bila X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Menentukan X kuadrat atau treatment yang dilakukan dengan X kuadrat menggunakan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja SPSS sehingga muncul menu utama SPSS. Yang kedua, buka menu variabel view untuk mendefinisikan variabel yang akan diolah istilah sesuai keterangan. Yang ketiga, buka menu data view lalu masukkan data pada tabel di atas seperti data Ana yaitu tinggi badan. Yang keempat, simpan data tersebut dengan nama uji treatment two-way ANOVA. Untuk simpan ini tergantung kita. Jika kita tidak ingin menyimpannya, maka tidak perlu menyimpan data tersebut. Yang kelima, dari menu utama SPSS, klik analis, pilih non-parametric test, lalu correlated samples. Yang keenam, pindahkan keempat variabel ke kotak tes variabel. SPSS akan mendefault atau mengaktifkan pilihan treatment
Oleh karena itu, kita langsung klik OK atau continue. Kesimpulan dari hasil itu, nanti kita akan mendapatkan output atau hasilnya yaitu dua tabel. Yang tabel pertama yaitu menerangkan tentang rank. Tabel ini menunjukkan nilai mean rank atau rata-rata ranking. Yang tabel 2 itu yaitu tes statistik. Tabel ini akan menunjukkan nilai eksploited itu. Untuk uji signifikan, lihatlah pada nilai p-value baris paling bawah. Nilai p-value kecil sama 0,05, maka H1 diterima. Atau perbedaan antar kelompok adalah signifikan. Sedangkan nilai p-value besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Atau perbedaan kelompok adalah signifikan. Tabel ini akan didapatkan ketika kita sudah menggunakan SPSS. Percobaan menggunakan SPSS di sini anak akan mengambil sebuah permasalahan yang mana anak masuk survei di kelas 5F yang mana akan mengetahui apakah susu Halo benar-benar dapat meningkatkan tinggi badan dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan penelitian ini, maka 10 orang yang akan dilakukan program peningkatan untuk tinggi badan awal. Kemudian 10 orang diberi minum susu Halo, lalu diukur kembali tinggi badannya setelah seminggu, sebulan, dan setahun. Adapun data tinggi badan ke 10 orang tersebut yaitu sesuai dengan tabel ini, yaitu tinggi awal, tinggi seminggu, tinggi sebulan, tinggi setahun. Dengan melambangkan mahasiswanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Hipotesis dari permasalahan ini yaitu H0 tidak terdapat pengaruh minum susu dapat meningkatkan tinggi badan dalam kurun waktu tertentu yang tanda kutipnya tidak dalam masa pertumbuhan. H1-nya yaitu terdapat pengaruh minum susu dapat meningkatkan tinggi badan dalam kurun waktu tertentu dengan tanda kutip tidak dalam pertumbuhan. Kita aplikasi SPSS di sini kami menggunakan SPSS yang tahun 2016. Yang pertama di NAM ini kita bikin awal, klik bagian bawahnya agar keluar semuanya. Awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Kemudian untuk width dan tipenya ini nggak usah diubah karena tidak ada pengaruhnya. Untuk desimalnya kita bikin 0 karena di sini kita datanya tidak ada angka di belakang koma sehingga desimalnya bikin 0. Untuk label tinggi awal, value dan missingnya kolom tidak perlu diubah. Kalau alat ini tergantung kita. Jika ingin mengubah, kita ubah aja saja ke center atau rata tengah. Measurenya itu sudah dijelaskan di awal tadi bahwa datanya harus bersifat ordinal, yaitu adanya perankingan. Karena di sini kan dari awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Kita klik data view, di sini sudah tertera awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Lalu masukkan datanya, itu 145, 150, 147, 153, 160, 155, 148, 152, 161, 155. Untuk data yang seminggu 148 sesuai dengan tabel yang telah dijelaskan di materi tadi, 151, 149, 154, 161, 157, 150, 155, 162, 157. Data sebulan 149, 153, 150, 156, 161, 159, 152, 156, 162, 157. Data setahun yaitu 150, 154, 152, 159,
165, 162, 155, 158, 164, dan 160. Setelah itu di menu ini kita pilih analis, pilih non-parametric test, lalu pilih yang bagian bawah correlated samples. Lalu kita klik Ctrl A untuk memblok semuanya, lalu kita pindahkan ke tes variabel dengan mengklik kanan. Nah, di sini kita klik treatment karena kita menggunakan uji treatment two-way ANOVA. Di sini sudah otomatis checklist, maka lalu kita klik OK. Maka hasilnya akan keluar. Tadi dijelaskan bahwa di sini akan kita mendapatkan dua tabel, yaitu yang pertama tabel rank, yaitu menjelaskan tentang rata-rata dari ranknya itu, yaitu tingkat awal rata-ratanya 1, tinggi seminggu 2,15, tinggi sebulan 2,85, tinggi setahun 4,0. Dan tes statistik ini menjelaskan bagaimana signifikannya itu, apakah menghasilkan lebih besar dari 0,05 atau kecil dari 0,05. Nah, di sini signifikannya yaitu dijelaskan bahwa 0,0000. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang diterima di sini yaitu H1. Kenapa demikian? Karena nilai signifikannya ini 0,05. Itu kecil dari 0,05. Jadi yang diterima H1 yang mana adanya pengaruh meminum susu Hilo ini untuk meningkatkan tinggi badan dari mahasiswa tersebut, dan H0-nya ditolak karena menyatakan bahwa di sini menyatakan bahwa adanya pengaruh, bukan tidak ada pengaruh. Baiklah, hanya itu uji treatment two-way ANOVA yang dapat Ana sampaikan. Jika ada salah dan hilangnya, Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.